Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setianya bagi kita. Dan terlebih pada saat ini memberikan kita waktu sejenak untuk kita pakai mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 78. Nyanyian kemenangan iman nomor 78, di atas Yesus Karangku. Nyanyian kemenangan iman nomor 78, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah dombamu. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah dombamu. Nab amalku pun seperikan, yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus Karangku, aku berdiri dan teguh, dasar yang lan rebaruntuh. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesat. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus Karangku, aku berdiri dan teguh, dasar yang lan rebaruntuh. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa dalam sorga, buat kebaikan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, dan terlebih memberikan kami waktu, semangat dan kerinduan untuk mendekatkan diri kami kepadamu, mencari Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Dan kami mohon tuntunan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk merenungkan firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini mampu kami pahami dan mampu kami lakukan dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Bahkan hamba-Mu urapi untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama, dan melalui pembacaan firman Tuhan kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu tetap teguh di tengah badai. Saudara-saudara, seluruh anggota PKP dimanapun berada, saya kira bahwa
kita semua pernah diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit di dalam kehidupan kita ini, di mana kita sulit untuk bertindak, di mana kita sulit untuk menetapkannya, di mana kita sulit untuk menentukan apa yang harus kita pilih di dalam diri kita ini. Bahkan ketika pun kita sudah memilihnya, kita pun juga meragukan keputusan yang sudah kita tetapkan di dalam diri kita ini. Dan itulah sebabnya Alkitab menggambarkan bahwa ketika kita dalam keadaan seperti ini, kita diumpamakan bagaikan gelombang yang didorong oleh badai ke sana kemari, di mana kita menemukan banyak keraguan-raguan. Kita terombang-ambing di dalam kehidupan kita ini karena kita bergantung kepada hikmat diri kita dan bukan bergantung kepada hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus meminta bimbingan Tuhan sebelum mengambil keputusan di dalam diri kita ini. Kemudian kita akan percaya kepada kemampuan Tuhan. Lalu kita harus mengandalkannya dalam menghadapi setiap badai apapun. Sebab yang menjadi kabar baiknya bagi kita saat ini bahwa sekalipun arah angin terus berubah untuk menerpa kehidupan kita ini, kita melihat ke depan bahwa masa depan kita ini tidak jelas. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu terombang-ambing ke sana kemari di dalam diri kita ini. Sebab ingat baik-baik bahwa Allah lah yang bertindak dan Allah lah yang sebagai penolong di dalam kehidupan kita ini. Dan ketika Allah sudah bertindak, maka disitulah kemenangan tercipta di dalam kehidupan kita ini. Perhatikan firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 4, mulai dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Di situ mengkisahkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus menyeberang danau Galilea pada waktu itu bersama dengan para murid-muridnya, di mana dikatakan bahwa ketika mereka sedang dalam perjalanan, angin taupan mengamuk. Dikatakan juga bahwa ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Perahu mereka pada waktu itu penuh dengan air. Artinya di sini kita melihat bahwa pada waktu itu mereka sedang di dalam keadaan bahaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa untungnya pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan mereka. Saya yakin dan percaya bahwa seandainya tidak ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka pada waktu itu, mereka semua akan mati binasa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa untung ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Sebab dikatakan bahwa ketika angin taupan sedang mengamuk pada waktu itu, ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka, sehingga perahu mereka hampir penuh dengan air. Mereka hampir binasa di dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan Yesus bangun, lalu dia menghardik angin dan danau, sehingga dikatakan danau itu menjadi teduh sekali, angin itu menjadi reda, sehingga mereka selamat dari bahaya pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya melalui perenungan kita pada saat ini, kita akan sama-sama belajar melalui firman ini, bahwa pelajaran apakah yang perlu kita harus simak di dalam diri kita ini untuk bisa tetap teguh menghadapi badai di dalam diri kita. Sebab bagian firman Tuhan yang lain pun juga berkata bahwa badai kehidupan itu tidak akan bisa terpisahkan dalam menjalani hidup kita di dunia ini.
Maka yang menjadi pelajaran penting bagi kita saat ini bahwa pelajaran apakah yang perlu kita simak di dalam diri kita ini untuk bisa tetap teguh menghadapi badai apapun di dalam kehidupan kita ini. Maka yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini ialah memiliki kesetiaan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan firman Tuhan saat ini, di mana surat Yakobus menyebutkan bahwa kesetiaan yang kita bangun di dalam diri kita ini itu bisa terbagi dua, disebabkan oleh karena pikiran ganda, atau ayat yang ke-8 berkata disebabkan oleh karena kita mendua hati di dalam diri kita ini. Jadi kita bisa setia kepada Tuhan, atau kita bisa juga setia kepada dunia. Dan itu bisa terjadi oleh karena pikiran ganda atau hati yang mendua di dalam diri kita ini. Jadi oleh sebab itu, seharusnya kita mengoreksi diri kita saat ini. Bahwa di manakah letak kesetiaan yang kita bangun saat ini? Apakah kita tetap meletakkan kesetiaan kita itu kepada Tuhan? Atau justru kita meletakkan kesetiaan kita itu kepada dunia? Ini menjadi sebuah pertanyaan koreksi di dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa di mana kita meletakkan kesetiaan yang kita bangun saat ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita harus sadari di dalam diri kita ini bahwa kita harus membangun kesetiaan di dalam kehidupan kita ini. Kita harus membangun kesetiaan kepada Tuhan, sebab kesetiaan kepada Tuhanlah yang memberikan dampak di dalam diri kita ini. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak memberikan dampak, tetapi justru menghancurkan. Tetapi kesetiaan yang kita letakkan, yang kita bangun kepada Tuhan tidak akan pernah menghancurkan kita, tetapi justru mendatangkan dampak yang baik di dalam kehidupan kita ini. Di mana dikatakan bahwa Allah yang menolong kita. Kita diberkati, kita diberikan solusi dari setiap masalah apapun yang kita alami di dalam diri kita ini. Perhatikan Abraham yang mampu membangun kesetiaan kepada Tuhan sampai pada akhir hidupnya, sehingga dia diberkati oleh Tuhan, menerima janji-janji daripada Tuhan. Perhatikan Ayub yang tetap setia di tengah penderitaan yang dialami, sehingga dikatakan bahwa pada waktu Allah sudah memulihkannya, harta kekayaannya yang pernah hilang dikembalikan 2 kali lipat di dalam hidupnya karena kesetiaannya. Perhatikan juga Yusuf yang diperlakukan secara tidak adil di dalam dirinya, namun dia tetap setia kepada Tuhan sehingga dia menduduki jabatan yang tinggi di Mesir pada waktu itu. Begitupun juga perhatikan Daniel yang dikatakan bahwa dia tetap menaruh kesetiaannya kepada Tuhan di dalam dirinya, sehingga dikatakan dia melewati lembah maut sampai dikatakan menduduki jabatan yang tinggi di wilayah Babel, walaupun posisinya pada waktu itu sebagai orang buangan, sebagai orang yang sedang dijajah, atau sebagai orang yang sedang diperbudak pada waktu itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kesetiaan yang kita bangun kepada Tuhan menolong kita menghadapi badai, dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan membuat diri kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, pelajaran apa yang perlu kita simak untuk bisa membuat kita tetap teguh dalam menghadapi badai kehidupan kita ini? Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa
kita tidak boleh mengharapkan sesuatu apapun daripada Tuhan. Kita tidak boleh mengharapkan pertolongan Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan kita ini, jika kita terus-menerus hidup di dalam keraguan-raguan. Jadi ingat itu baik-baik. Jangan pernah mengharapkan pertolongan Tuhan. Jangan pernah mengharapkan Tuhan memberkati dirinya. Jangan pernah berpikir bahwa mendapatkan hikmat daripada Tuhan jika kita terus-menerus hidup di dalam keraguan-raguan. Jadi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan saat ini berkata bahwa justru keraguan-raguan itu sebenarnya menjadi penghalang pertolongan Tuhan dialami, berkat Tuhan dialami, dan tidak memperoleh hikmat daripada Tuhan di dalam kehidupan. Sebab ingat baik-baik bahwa Tuhanlah yang dapat menolong kita. Tuhanlah yang bisa memberikan hikmat yang benar di dalam diri kita ini. Sebab ketika kita mengandalkannya, dan di masa-masa apapun yang kita hadapi di dalam diri kita, di masa sulit pun, kemanapun, dimanapun di dalam diri kita ini, Allah selalu memperlengkapi kita dengan segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam diri kita ini. Sehingga kita menjadi pribadi yang berdiri teguh dan mampu mengambil pilihan-pilihan yang tepat dan mampu membuat keputusan-keputusan yang bijak di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pun juga berkata kepada kita saat ini bahwa pikiran ganda di dalam diri kita ini justru menciptakan kehidupan rohani yang tidak stabil. Bahkan dikatakan bahwa pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya menjadi penghalang doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Pikiran-pikiran seperti ini membuat kita tidak berhikmat, tidak bijak di dalam diri kita ini. Sebab kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, dan kalau kita tidak bijak menjalani hidup kita di dunia ini, maka itulah yang membuat diri kita tidak mampu menghadapi badai kehidupan. Tetapi jika kita hidup tetap setia kepada Tuhan, tetapi jika kita selalu mengandalkan Tuhan sebagai penolong satu-satunya di dalam diri kita, maka Dialah menjadi sumber pengharapan, Dialah menjadi sumber penolong, Dialah memberi solusi di dalam diri kita, dan Dialah memberikan kita hikmat sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian sehingga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bisa berdiri teguh menghadapi badai apapun di dalam diri kita. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan berdoa untuk kita sekalian, dan oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Dan kami mohon Roh Kudus yang mengajari kami lebih jauh lagi, sehingga kebenaran firman-Mu ini betul-betul mampu kami pahami dan mampu kami lakukan di dalam diri kami ini. Bahwa kami tidak hanya sebatas pada pendengar yang setia, tetapi terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang berdoa kepadamu saat ini, mendoakan untuk seluruh anggota-anggota PKP dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Bahwa di tengah zaman persaingan, begitu banyak hal yang harus dihadapi, dan begitu macam persoalan-persoalan yang ditemui di dalam menjalani kehidupan.
Dan dalam keadaan seperti itu, kami selalu datang berdoa, memohon tuntunan dan pertolongan-Mu, memohon hikmat daripadamu Tuhan, bahwa Engkau yang menuntun, Engkau yang menolong, Engkau yang mengurapi dan memberkati mereka sekalian, sehingga walaupun berada di tengah persaingan-persaingan hidup, mereka tidak goyah. Walaupun mereka menghadapi badai apapun di dalam hidup mereka, mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Sebab ketika mereka melakukan seperti itu, maka disitulah kemenangan terjadi di dalam kehidupan. Dan itulah sebabnya saat ini hamba-Mu datang berdoa kepada mereka. Engkau mengurapi dalam pertumbuhan iman mereka, supaya mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Bahkan mereka mampu menjalankan peran, fungsi kehidupan mereka dalam rumah tangga sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sebagai seorang pemimpin yang bijak di dalam rumah tangganya dan dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan saat ini pun juga hamba-Mu datang berdoa kepada mereka, mendoakannya Bapa, oh tolonglah mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Engkau senantiasa yang menolong, Engkau yang senantiasa memberikan kemampuan untuk mampu melaksanakannya. Dan melalui semuanya itu, kasih dan setia-Mu, berkat-Mu Tuhan sungguh dialami, dirasakan di dalam kehidupan. Kami datang terus berdoa kepada-Mu saat ini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberikan, bukakan jalan, supaya mereka pun juga mengalami peningkatan karir dalam menjalani kehidupan mereka, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, bahkan melalui kehadiran mereka dalam rumah tangga mereka. Mereka mampu menjadi alat-Mu Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang akan membawa keluarga mereka takut akan Tuhan dan senantiasa mencari Tuhan dalam seluruh langkah, dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam sorga, saat ini pun juga hamba-Mu datang terus berdoa kepada-Mu, mendoakannya Tuhan, jika masih ada jemaat-jemaat-Mu, para anggota PKP yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan saat ini, Tuhan yang membukakan peluang, walaupun di tengah masa pandemi ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh situasi, tidak dibatasi oleh keadaan, atau tidak dibatasi oleh penyakit apapun atau virus apapun di dalam dunia ini. Dan itulah sebabnya Bapa, bukakanlah jalan sehingga mereka pun juga memperoleh lapangan pekerjaan, dan di situ pun mereka selalu bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu. Kami datang berdoa kepada-Mu bagi anggota PKP yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkanlah mereka satu persatu, sebab hanya oleh jamahan kuasa Tuhan maka sembuh secara total, sehingga kembali beraktivitas sebagaimana adanya, dan mereka selalu bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu. Tolonglah mereka dalam membangun rumah tangga, memberkati dalam rumah tangga mereka. Tolonglah ya Bapa di dalam surga, dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala di dalam rumah tangga. Dan tolonglah mereka ya Bapa di dalam surga, dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, supaya mereka pun juga senantiasa menikmati anugerah-Mu dan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Oh Bapa di dalam surga pimpin, oh Bapa di dalam surga urapi, oh Bapa di dalam surga berkati dalam menjalani kehidupan, dan kiranya melalui kebenaran firman-Mu yang telah didengarkan saat ini akan menjadi penopang, akan menolong menjalani kehidupan mereka masing-masing, sehingga sebagai kepala rumah tangga mereka pun juga akan menolong, akan memberikan penguatan kepada isi anggota rumah tangganya untuk selalu berdiri teguh di dalam Tuhan,
untuk mampu menghadapi badai-badai kehidupan apapun di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami tutup renungan kami pada malam hari ini, bahwa biar kiranya kasih dan pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata, memberkati kami sekalian, menolong dan memimpin kami, bahkan memampukan kami untuk selalu tampil sebagai pemenang-pemenang dalam hidup beriman ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan malam pada saat ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.